antara sekian nama Allah yang 99, namanya Allah adalah di antaranya Dia adalah Muhyi wa Mumit. Di antara nama Mu'isun dan Musillu. Di antara nama Allah adalah Dia Allah yang menghinakan dan Allah itu yang mengangkat. Allah yang memberikan dan Allah pula yang mengambil kembali. Allah yang muhyi, yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Jemaah yang terhormat, dua barang yang berlawanan itu kekuatannya sama dalam akidah. Artinya mana yang lebih kuat antara isun dan dhillu? Mana yang lebih kokoh antara hayah dan mamat? Mana yang lebih unggul di antara adalah kecil dan besar atau ada dengan tidak ada? Sama. Tidak lebih dan tidak kurang. Lalu kemudian kalau tidak lebih dan tidak kurang antara satu dengan lain. Sedangkan dua barang tersebut adalah dua barang yang berlawanan. Yang sekali-kali tidak akan ketemu. Sekali-kali tidak akan ketemu. Dia itu lawan. Artinya tidak akan ketemu kecil dengan besar. Tidak akan menyatu antara megah dengan hina. Tidak akan menapu antara semuanya barang tersebut, antara hidup dengan mati. Tidak. Malah yang memang baru terjadi kalau memang sudah mendapat adalah megah, harus hilang dulunya adalah zilli. Kalau mendapat hayah, harus tidak ada lagi sifat mamati. Kalau mendapat untuk kaya, harus hilang dulu sifat miskin. Kalau untuk mendapat sifat alimun, harus hilang dulu sifat jahlun. Itu aturan. Tidak boleh ketemu. Artinya, pemusapan bergerak dengan ma'iyam sagai haitim. Kalau ingin tetap, hilangkan dulu adalah harkah. Kalau ingin harakatin, maka hilang dulu sukunan. Tidak akan dapat dia bergerak kalau tidak akan hilang tenang. Tidak akan terjadi dia sukunan itu ketenangan kalau tidak belum hilang adalah harakatin bergerak. Ini sudah lumrah dalam pemahaman. Jemaah yang terhormat. Lalu siapakah yang menghilang gerak supaya datang tenang? Siapa pula yang menghilangkan hina supaya datangnya adalah megah? Siapa pula yang menghilangkan bodoh sehingga datang dia alim? Tentu kalau dua barang yang berlawan itu tidak berlebihan satu sama lain. Jawaban yang tidak tepat, kenapa Allah datang megah? Karena megah itu dapat mengalahkan adalah kehinaan. Ini salah. Kenapa dapat hilang adalah sakit? Karena adalah sehat itu mengalahkan sakit. Pakan trohna karena lena ipadaluhana nyo berangkajan hai merumpok niko. Tetapi bagaimana juga rumusnya yang benar? Kapan datang tegah? Syaratnya hilang dulu adalah lemah. Kapan datang alim? Syaratnya hilang dulu adalah bodoh. Kapan datang dia hidup? Syaratnya hilang dulu adalah tidak ada hidup. Itu syarat. Kemudian kalau memang ini baru memang syaratnya. Bukan digalahkan oleh satu sama lain. Kalau demikian, antara hidup dengan mati bukan karena kuat dan karena kokohnya hidup, maka hilangnya maut. Bukan karena kokohnya karena megah, maka hilangnya hina. Dan bukan karena memang carangnya manusia, maka dipekalah bodoh. Tidak. Tetapi inilah yang dikatakan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu yang melakukan semuanya. Yang melakukan semuanya. Sehingga dalam pandangan akidah, salah satu yang wajib kita meyakini adalah ahad Allah dalam bekerja. Di samping meyakini yang buat esa Tuhan pada zat, esa Allah pada sifat, dan ahad Allah di dalam adalah bekerja. Bagaimana pengertian ahad Allah dalam zat? Bagaimana ahad Allah dalam sifat? Bagaimana ahad Allah dalam bekerja? Inilah insyaAllah yang akan dilakukan penjelasan dari rumusnya malam ini. Yang maksudkan dengan ahad adalah bukan satu yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang maksud dengan sajadah buat Tuhan kan sapu sagai buat aku. Tetapi adalah Allah Ta'ala melakukan kerjanya esa. Barang yang dikerja banyak. Allah mentang ni pegat anak mana akan sini anak mana di laut aku. Kalaulah semuanya makhluk itu menjadi pasir semuanya.
Apa kerja Allah menjadi pasir? Pasir itu berapa? Coba hitung. Jangankan pikir yang melebel, pegat panau, pegat nebatai, pegat pulain, pegat kerikil. Jadi karena demikian Allah yang menjadikan itu adalah kerjanya Allah Ahad, bukan pekerjaannya Ahad. Sidra wa Tuhan yang buatkan sebuah macam buat Tuhan. Sudah. Kalau demikian kerjanya Allah apa? Mengijad. Ijad itu kerja Allah. Kerjanya Allah Ta'ala itu menjadikan. Sesudah Allah menjadikan, maka nampaklah kejadian. Ya. Sesudah Allah menjadikan manusia, nampaklah orang. Sesudah Allah menjadikan alim, nampaklah memang dia berilmu. Sesudah Allah menampakkan kaya, maka nampaklah dia itu orang senang. Kalau demikian itu, lain nampak, lain kerja, lain apa yang dikerjain. Lain yang pedih, lain deh, lain tempat deh. Yang satu yang menampakkan. Yang dinampakkan itu macam-macam. Tempat nampak juga itu macam-macam. Sudah, jamaah yang terhormat. Bisakah oleh yang lemah menghilangkan kuat? Tidak. Kenapa? Lemah itu adalah Allah yang menjadikan. Kuat itu pula Allah yang menjadikan. Kalau Allah yang menjadikan kuat dan lemah pada seseorang manusia ada dua sifat. Sebelum dia kuat, dia itu lemah. Sebelum dia itu orang mulia, dia dulu orang yang tidak mulia. Sebelum dia jadi orang kaya, dia itu dulu orang kaya. Sebelum dia jadi orang alim, dia dulu waktu kecil bukan orang alim. Kalau demikian pada manusia itu bisa diterima satu daripada dua. Bisa menerima alimen dan bisa pula menerima jahlun. Bisa menerima adalah dia ganiin kaya dan bisa juga menerima fakirun miskin. Bisa jadi manusia itu menerima adalah hayah dan bisa pula manusia itu menerima mati. Kalau hanya udipnya itu manusia mati kenang bau urang mesti rapi hana ada habis tempat lihunnya tempat ini lih. Kalau mati mentang-mentang yang nampak urang sama dengan hana udip sehingga baru akhirat tinggal hana bangkit balik ni ko. Jadi oleh karenanya hidup dan mati itu adalah Allah yang menghidupkan sehingga dalam nama Allah Muhyi dan Allah pula yang memanikan. Nama Allah itu Mumit. Muhyi dia yang menghidupkan. Mumit dia yang mematikan. Kalau Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, kenapa Allah yang sanggup? Kenapa Allah yang sanggup menghidupkan dan Allah yang sanggup mematikan? Kenapa Allah yang sanggup menyenangkan dan Allah yang sanggup kira-kira memberi hina? Pula kenapa Allah sanggup memberi ilmi dan kenapa Allah sanggup pula menghilangkan bodoh? Inilah kira-kira ahad Allah di dalam bekerja. Jamaah yang terhormat. Kerjanya Allah itu yang pertama Allah itu dua sifatnya. Yang pertama Allah Ta'ala itu bersifat dengan mengijad di istilah mujid. Dan yang kedua Allah Ta'ala itu dengan khalqi dinamakan dia khalik. Artinya pun Allah pejut. Yang kedua buat Allah pedih. Harus yakin aku. Anjekkan menyokalkannya hamda besar. Allah yang menjadikan dan Allah yang mempernampakkan. Sehingga pada Allah itu dua sebutan. Allah Ta'ala itu yang menjadi adalah ijadi dan Allah Ta'ala itu dengan satu zat yang bersifat dengan khaliqi. Kalimat yang diucapkan khalik itu Allah yang menjadikan. Khalik itu bukan menjadikan, tetapi khaliqun itu mempernampakkan. Kan pejut khalaqah, khalaqah pedih itu. Sehingga dalam bahasa Al-Quran, huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah itu siapa? Zat yang menjadikan alam dan menjadikan langit dan bumi 6 hari. Kalau kalimat yang menjadikan itu khalaqah kita jadikan, berarti kerja Tuhan ada 2, ada 4, ada 6 hari. Orangnya minggu baru selesai langit kenanya. Ini tidak lagi kira-kira ahad kerja Allah. Sudah ta'adud kerjanya Allah. Saya berapa pegat langit, berapa pegat dunia. Tak panggil orang pegat rumah nak. Jadi apa juga menjadikan sesuatu itu adalah kafah. Sekali jalan, tidak ada tahapan. Yang hana mendahap pejut, pedehnya yang kamu dahap.
Kalau demikian khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam, Allah yang menjadikan alam pada 6 hari itu bukan Allah menjadikan alam 6 hari, tetapi Allah mempernampakkannya 6 urauan. Urau minggu kepedeh umpama langit. Urau lasa umpama nepedeh asal langit. Mana-mana laju pegat sekali jalan. Conyo ne pelahir tirau reung 25 tahun tu baru ne pedeh anak. 25 tahun tu baru ne pedeh cucu. Antara cucu dengan anak dan dengan itu sekali dijadikan oleh Allah. Tidak ada tahapan. Jadi yang bertahap itu apa? Yang bertahap itu mempernampakkan, bukan bertahap itu menjadikan. Sehingga baik terpengaruh yang bahwa Allah Ta'ala itu adalah yang menjadikan tidak ada tahapan. Jadi, kalau tidak ada harapan, kenapa langit dan bumi Quran fi sittati ayyam? Jadi sebelum kita memarding bagaimana fi sittati ayyamin Allah menjadikan, ketahui dulu apa makna khalaqa dan apa makna aujada. Jamaah yang terhormat, ini sangat menentukan di dalam meyakini adalah ahad Allah dalam bekerja. Sudah. Kalau demikian, siapakah yang sanggup menghilangkan tidak ada? Sehingga yang tergantinya dengan sifat ada? Siapakah yang sanggup menghilangkan miskin sehingga bisa diganti dengan sifat kaya? Siapa pula yang sanggup menghilangkan sifat mati sehingga adalah duduk kembali adalah sifat hidup? Tentu secara ta'akul, secara pikiran yang normal. Ini sudah kita bicara tauhid, bukan dalil nakli, sudah bicara tauhid dalil akli. Artinya bukan lagi bicara untuk mengetahui ada, tetapi bicara sudah dapat menerima ada apa yang ada. Lain keterangan dalil nakli dan lain pula keterangan dalil akli. Dalil nakli untuk menunjukkan ada tidak. Dalil akli untuk mendapatkan barang yang ada, dapat ada atau tidak dapat. Oleh karenanya niku dalil akli kan untuk niku. Dalil akli untuk itu mena barang yang na. Kalaupun akal kita tidak dapat menerima yang barang itu kalau ada pasti ada. Kalau memang pikiran kita tidak bisa menerima barang tidak ada, yang barang itu tidak ada. Umpamanya Allah itu Allah sendiri bicarakan lam yalid, saya enggak punya anak. Tapi yang dia analisa handa temu, hai patih lah kai Tuhan hanane. Ada hai patih lah kai Tuhan hanane yang Allah tidak punya anak. Walam yulad, Allah Ta'ala juga handa patih Allah Ta'ala hanaya. Ada hai terima Allah Ta'ala nya anak gaup, yang Allah Ta'ala itu bukan anak gaup naku. Cuma kita punya akal tidak diterima. Kalau demikian kajian kita pada malam ini bukan mengkaji ada tidak. Tetapi kajian kita pada malam ini barang ada dapat diterima ada, barang tidak ada dapat tidak ada. Inilah kajian kita. Kalau demikian beda bacut dengan kajian supaya nyak terdepur, dan dengan kajian barangnya ada depuna, dengan kajiannya ada depun barangnya nanya bidna. Inilah sistem kajian. Sistem pengajian itu ada dua. Ada kala mengaji supaya tahu ada atau tidak. Ada kala mengaji supaya barang ada dapat diterima ada atau tidak dapat tidak ada. Ini tingkat wadah nengku. Tingkat pun purnaon. Na Tuhan Puhana. Innani anallah kabeh. Na tiga Tuhan Puhana. Wa huwa ala kulli syai'in qadir kabeh. Bisakah Allah Ta'ala yang sudah menyatakan dirinya itu kuda, bisakah kita menerima, mendapat dengan akal tiga Allah yang sudah ada? Ini sudah didunikan. Jadi karena demikian, inilah bukan dalam artian kajian kita ini sudah tingkat yang kedua. Bukan itu maknanya. Tetapi agak sedikit beda sistem dalam kajian. Kajian yang tingkat pertama adalah menyampaikan sesuatu supaya mengetahui ada tidak. Kajian berikutnya adalah untuk mengajari supaya dapat ada atau tidak. Jadi menyawanan menyohana terdepuna dengan hanalam alnya baru taik layu terdemang pak baik menang hana agak sedikit berat. Agak sedikit berat. Kenapa agak sedikit berat? Adapun perlu kita tahu untuk mengetahui bagaimana ada 2 kali berat niko. Para hadirin secara jemaah yang terhormat. Kalau demikian kembali bagaimana ahad Allah? Kaya dan miskin itu tidak mungkin kalah kaya oleh miskin. Tidak mungkin dikalahkan miskin oleh kaya. Kenapa? Karena kaya dan miskin itu adalah dijadikan oleh Allah. Kalau dia kaya dan miskin itu di Allah Ta'ala menjadikan karena dia mumit, dia yang mematikan, pasti ada mati. Muhyi, dia yang menghidupkan, pasti dia ada yang menghidupkan. Dia ar-raksak, dia yang memberi rezeki, pasti ada dapat harta. Dia yang menurunkan tu'izu, pasti ada orang yang megah. Dia yang menjadikan muzillu, pasti ada orang yang rendah. Kalau demikian, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kaya, ada yang hina, sama dengan kaya dan hina itu dijadikan.
Kaya dan hina itu dijadikan makhluk dia. Kalau makhluk itu adalah bukan itu yang nang dijadikan. Urusan Allah Ta'ala menjadikan makhluk. Sesudah Allah menjadikan makhluk, kita belum tahu. Sudahkah dijadikan atau belum? Tidak tahu. Baru kita tahu Allah telah menjadikan adalah sesudah mempernampakkan. Menyotuhan galau lemah. Kata ada puah kalau nepegai puhana nako. Ada puhana. Nepelemah oleh Tuhan. Nako. Sebab kenapa? Antara nampak dengan kejadian pasti lebih dulu ada kejadian. Nyakai nak. Sabah barang yang galam nadeh nyo sagak hai patih nak. Mesti adalah apa yang nampak itu lebih awal dulu ada. Apa yang nampak ada, lebih dulu ada. Apa yang nampak tidak ada, lebih dulu tidak ada nak. Dia kaya bak tirau reung sama dengan karena kaya tup lemah kaya. Karena meninggal bak tirau reung sama dengan dia awal meninggal baru lemah. Itu kira-kira jika meninggal nak. Kalau demikian Allah Ta'ala mempernampakkan itu bukan lagi kerja. Itu hasil kerjanya Allah. Yang kerja Allah mematikan. Kemudian barang yang dikerjain nampak sama siapa dapat mati. Bak sawa lemah mati. Bak Tuhan karena Tuhan pijit. Bak sawa lemah kaya. Bak Tuhan karena Tuhan pijit kaya. Bak sawa lemah carang. Bak Tuhan karena Tuhan pijit carang. Allah karena pijit carang lemah orang. Bak tungku pulin di hodun. Allah puji mata orang lemah iho kai ulangan. Allah puji laut lemah hipan. Allah puji lemah hipan bagunong. Jadi kalau demikian barang yang nampak itu bukan lagi itu kerja, itu hasil kerja. Menyau hasil kerja itu kembali kita kepada ilmu pengetahuan, hasil kerja itu adalah asar kudrah. Bekas Allah Ta'ala itu adalah ada kekuatan. Bekas Allah Ta'ala itu ada ilmu pengetahuan. Bekas Allah Ta'ala itu ada perencanaan. Bekas Allah Ta'ala itu ada pengetahuan. Pak ada puas Tuhan kira-kira tiga. Dia tak ni perut. Pak ada puas Tuhan na perencanaan. Hana tiga jut bamandum nek tu Nabi Adam siura waduh hana. Tapi nak enjut enten na rencana. Lom pegat tiga, lom putih biak mentahap. Itu tanda ada rencana nako. Tanda na rencana nako. Apabila ada tanda rencana, maka sama dengan dia tahapan itu tergantung kepada orang yang kira-kira yang punya sendiri. Apakah orangnya dapat tiga, tinggal ladum, yang hak katanya. Yang teh dapat pun, nampak teh takau pun aku. Yang hak katanya. Tuhan lah sampai lampuh kata tiga. Teh takau pun aku. Olehnya puh hidih. Teh takau pun bandum. Menyoti kau habis lagut aku. Tetapi takau mutahap. Banyak tiga petebiat dia urung mengangkut, habis lagu kena kalau dia urung belau tajan dia tepun lawan aku. Tapi banyak tebiat dua-dua bom tengah-tengah belau tepun tu habis jarang urung mengangkut. Allah belah dia jarang lawan aku. Oleh karenanya demikian, para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, siapakah yang sanggup menghilangkan tidak ada sehingga nyak terganti dengan ada? Siapakah yang sanggup menghilangkan kira-kira lemah sehingga nyak terganti dengan kuat? Siapakah yang sanggup menghilangkan mati sehingga dapat terganti dengan hidup? Yang sanggup adalah sesuatu zat. Yang pada zat itu jangan ada sifat yang ada pada zat yang kita hilangkan. Yo tiro Tuhan. Yang pegadah barang hana, yang pudip barang mati, yang pecarang benda kasian, penan benda bangai, yang pekaya urang kasian sawa. Berang kasawa jut asa dengan catatan apa yang kita hilangkan pada orang lain jangan ada pada kita. Dan pegadah kaya ba orang lain. Tintai cara pernah kaya ba orang lain ngak gadah begadah kasian le. Cara pecarang orang lain pegadah bangai le naku. Sama dengan bagna nyonar dengan naku. Pada kita juga ada bodoh. Ingin kita hilangkan bodoh pada orang lain, ini akal tidak menerima. Dan pernah urung barang kalam na, bagna nyo pinah hana naku. Nyo kibancara lung pernah rawan. Kibancara lumbri kerawan. Bagdanyo na numpu, bagdanyo pinasipun hana tidak sanggup menghilangkan lemah pada orang lain, pada kita ada sifat lemah. Tidak sanggup menghilangkan bodoh pada orang lain, pada kita juga ada bodoh. Tidak sanggup menghilangkan miskin pada orang lain, kita juga punya miskin. Siapa pula yang sanggup? Yang sanggup menghilangkan bodoh adalah zat yang pada zat itu tidak pernah ada sifat bodoh. Sudah ahad. Yang sanggup menghilangkan miskin adalah pada zat yang pada zat itu tidak pernah ada sifat miskin. Yang sanggup menghilangkan tidak ada adalah satu zat yang pada zat itu tidak pernah ada sifat tidak ada.
Sehingga dalam kajian kita, wujud itu ada Allah, mustahil pada Allah tidak ada. Sudah. Nah Tuhan, mustahil hana. Pakri, pada Allah satu yang ada. Puatanya nah. Sifat hana. Karena pada Allah yang ada sifat ada, dan tidak pernah ada sifat tidak ada, maka Allah sanggup menghilangkan apa yang tidak ada pada orang lain. Kenapa sanggup menghilangkan tidak ada pada orang lain? Karena pada Allah yang menghilangkan tidak pernah ada sifat tidak ada. Sudah lagi. Nyawa buat lagi nyan akai kai demu. Karena Allah hana sifat bodoh. Allah wajib ilmi, mustahil jahil. Allah tidak pernah adalah yang wajib kudrah, mustahil lemah. Artinya bukan tidak boleh datang lemah, tetapi tidak pernah ada sifat lemah. Sehingga istilah dalam kalimat ada itu, wujud Allah itu wujud bidzat, dan wujud kita ini wujud bil ijad. Ada dengan karena hilang tidak ada, dan ada karena belum datang tidak ada. Sedangkan ada Allah bukan karena sudah hilang tidak ada, dan Allah yang ada itu bukan karena sebelum datang tidak ada. Apa juga yang sebenarnya? Kenapa Allah itu ada? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Kaya Tuhan bukan karena sudah hilang miskin. Alim Tuhan bukan sudah hilang jahil. Tetapi pada kita, alim kita karena sudah hilang bodoh. Dan kaya kita sudah hilang miskin. Tiga katanya karena kapulih sakit. Pakan kerja tiga boleh sakit. Tiga pina, sakit pina. Tiga Allah kan karena kapulih sakit. Pak Tuhan hana sakit. Kaya Tuhan pakan kan karena kasihin. Karena wajib Allah Ta'ala itu ghaniyun dan mustahil itu fakirun. Wajib Allah Ta'ala hanya satu ada alimun, mustahil dia jahilun. Oleh karena demikian pada Allah itu satu yang ada. Maka pecarang urang bangai buat Tuhan. Pekaya urang kasihin buat Tuhan. Beri kurang yang dalam nama Allah buat Tuhan. Pubut peraya buat Tuhan. Inilah yang dikatakan ahad Allah dalam bekerja. Para hadirin sekalian jamaah yang terhormat. Apabila beginilah menganalisa, maka sudahlah kita meyakini dan kira-kira dalam perhitungan orang itu termasuk orang mukmin yang mengesahkan Allah dalam zat, mengesahkan Allah pada sifat, dan mengesahkan Allah pada perbuatan. Memang memaklumi adalah tingkat yang kedua, agak sedikit lebih payah memaklumi barang pertama. Artinya tak tepu capli keung. Dengan tak temu keung baca capli, ya udah ke. Tak tepu capli keung hana payah pajuh. Kenapa hana payah pajuh? Rada urang ka begah capli keung sakam mame tira masin. Hana payah begah nako. Dapatkah cabai itu pedah kai temu pedah nako? Payah kena baik bila nako. Kata demu le nyo penan sakam mame berkenang bak lidah le nako. Kata demu yang buat renyan kira-kira ji masin berkenang bak lidah nonton le. Jadi oleh kerana demikian ya keung bak capli, ji temu keung bak capli. Ini adalah sulah tingkat kedua. Kalau ingin dapat bagaimana pedas, BI mana payu capli. Payu entah apa entah je. Kalau ingin dana depun na mameh bataka, je pecut nako. Oh na nako. Jadi sama dengan antai pegah le urang saka mameh anak patih nako. Han patih be sama dengan han patih. Tak cok saka ada penyum bak babah ke. Oh nyoka lu patih nako. Inilah artinya belajar modal ini bukan untuk mengetahui, tetapi belajar modal ini supaya jangan ragu apa yang telah kita ketahui ini. Bagaimana? Meno model murno ilmu kanya dedepu anku, be ragu puatan kada dedepu anku. Sehingga orang Aceh secara umum hana yang bodoh mesti rawin ko. Hana yang kahana ilmu dalam akidah anku. Mungkin ada akan tertahu si kurung orang Aceh tauhid mandun anku. Tetapi apakah sudah mengerti supaya barang tersebut baik ragu untuk hurung baragu nako? Karena alam baju tilkal ayam nudawiluha bainan nas. Alam ini berputar, anda terus angin ragu, anda terus angin rela, baik sampai nyanyi tentangnya nako. Bahkan karena putaran yang datang ini adalah alam. Putaran yang datang ini adalah keadaan. Putaran yang datang ini adalah masa. Sedangkan agama itu ilmu Allah nako. Baik kira-kira barang yang sudah dipastikan oleh Allah Ta'ala, ragu dengan barang yang ragu oleh orang. Aneh dan ko. Barang yang telah dipegah oleh Allah Ta'ala lagi. Nyan terus katanya, dah pegah ke lain. Rapnya ke drone pegah. Sama dengan rap ate kurang pegah, ngada pegah Tuhan ko. Inilah akibatnya karena kenapa demikian? Karena kita adalah tidak mengetahui hukum yang diturunkan. Kenapa memang hikmah begitu hukum? Sudah. Inilah diantaranya
yang pernah dikatakan dan pernah terdapat dalam kitab niku. Lang kitab menulis di antaranya menyo kena ngiyeng lang kitab adalah hikam boh Jawa boh Arab nah menulis niku. Di antara tulisan yang ada dalam kitab tersebut debet nanti yang jengui kitab nya nak tilai niku. Menyo kata yang jengui kitab nya anak ibu mesti kan juga boleh niku. Menyo kana jengui kitab banyak mentan niku. Dalam kitab hikam tertulis niku. UBB raya orang lain kagak timang atau kita hitam niku. Nawami Rafi'i Muqaddali UB na orang raya niku. Mampu ina urun rayu kagum katanya itu nak ngui berarti rayu dia yang ngurinya niku nyo aneh niku. Apa itu kalimat terdapat di situ niku? Terdapat di situ adalah kanallahu wala syai'a ma'hu wa huwal ana alama alaihi kana. Yang menulis dalam tauhid niku. Kanallahu wala syai'a ma'a wa huwal ana alama alaihi kana niku. Gejek pegat mupak ngatutur Tuhan niku. Hang gejek niku. Gejek pegat atau kita mupak ngatutur Nabi, hang gejek pegat niku. Bagaimana menyo hang gejek pegat atau kita mupak ngatutur Tuhan pun Nabi, nya kitabnya mupak ngayat Quran mupak ngahadis. Han agak terang mata niku. Baik urang je pupak, itu nyonya tukang pok lebih lam han gejek tebah honda, lebih lam mupak terang nyo niku. Apa terdapat dalam kitab tu? Kanallahu, Allah itu dalam posisi ada. Wala syai'a ma'ah. Tidak pernah sangkut apapun dengan Allah. Apa ada? Allah ada. Kapan? Tidak ada. Allah ada. Bagaimana? Tidak ada. Allah ada. Di mana? Tidak ada. Allah ada tidak terikat dengan tempat di mana dia. Allah ada tidak terikat dengan zaman kapan ada. Allah ada tidak terikat dengan model bagaimana ada. Jawapan Allah ahad. Tidak Tuhan. Putra tidak sapu dalam dik niku. Galau nak pedih langit, galau nak pedih bumi, galau nak pedih. Allah na. Kalaulah Allah tidak ada, siapa yang menjadikan alam? Sebelum Allah mempernampakkan alam, Allah sudah ada. Nah, kalau Allah yang ada yang mempernampakkan alam itu bagaimana? Inilah kata-kata kanallah. Allah itu ada. La syai'a ma'ah. Waktu Allah belum mempernampakkan alam, Allah itu berdiri di mana? Di luar, di dalam ataupun di atas bawah. Tidak ada bawah, tidak ada atas, tidak ada keluar, tidak ada dalam. Itu dulu. Dulu kapan? Dulu sebelum Allah mempernampakkan alam. Ya itu dulu. Sekarang bagaimana? Sudah nampak alam. Apakah di atas, di luar, di bawah, di dalam? Wahuwal ana alama alaihi kana. Sekarang juga kayak dulu. Itu jawabannya niku. Berjih na tempat Tuhan hana. Pakai kana kalau na rumah. Jino apa? Ya berjih niku. Kalau kita mengatakan sekarang sudah ada rumah, dia pulang ke rumah. Sama dengan manusia. Sekarang dia dalam supir mobil motor. Jino kai kawin, kai wawampung. Baru jih kira-kira jih. Hino inang raw. Jino kai terima kerja luar nang raw. Kai di pelain di katan. Sama pula Allah dengan alam. Kalau sebelum Allah menjadikan alam tidak ada tempat, kenapa sekarang sudah punya tempat? Kalau Allah Ta'ala dulu tidak punya teman, sekarang kenapa dia jam Tuhan sudah jam 2? Kenapa Allah Ta'ala dulu tidak ada model? Kenapa sekarang sudah benih model? Ini adalah akal yang tidak normal dalam menjawabnya. Para hadirin secara jemaah yang terhormat, di mana yang kadang-kadang setiap pengajian kita di malam Selasa kedua, selalu saya menyampaikan, di mana yang menjadi ragu, ada kala tanggapan berikutnya, ada kala tanggapan di malam kira-kira bulan yang akan depan. Mudah-mudahan keraguan, ada kala keraguan saya yang menyampaikan, ada kala belum sampai apa yang saya sampaikan. Supaya baik kira-kira jih bertemu bandek antara dua. Yang pegahnya kan, alanya yang pegah dari nyopi udah kan ciniku. Supaya titik temu belajar itu bukan menampakkan benar, adalah belajar itu menghilangkan keraguan kedua pihak. Supaya iman itu adalah benar-benar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat waktu yang disampaikan hanya beberapa menit lagi, mungkin ada pernyataan baik yang ada kaitan dengan penyampaian atau hal yang lain. Mohon dan kiranya Bapak menanggapi dan memberi kira-kira masukan apa yang perlu Bapak tanya. Alhamdulillah, insya-Allah kalau bisa saya memberi jawab. Akan kalau tidak bisa saya nangguh kita jawab sesudah kita tanya sama ustaz yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.